Shalom semuanya, semoga damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpahi kita semua. Sebelumnya saya ingin membuat video di channel ini lebih terstruktur ya. Ya maklum kebawa sama gaya membawa di sekolah minggu, gaya mengajar di sekolah minggu. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya takut membuat channel ini menjadi boring. Jadi ke depan saya akan membuat topik-topik yang agak sedikit random supaya sesuai aplikasi, lebih aplikatif untuk bisa menjawab kebutuhan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi jika saudara-saudari ada pertanyaan yang ingin dibahas tentang kekristenan, bisa menulis di kolom komentar. Nah, saya nanti akan pilih juga untuk dibuatkan video penjelasannya. Bagaimana kita menjawabnya secara apologetik menurut sudut pandang kekristenan. Nah, kali ini saya akan mengambil satu topik yang umum ya, sering dipertanyakan sama pihak seberang. Apakah orang Kristen itu harus minum racun? Nah, karena mereka menggunakan ayat ini di Markus 16. Di sini ada kata-kata kalau orang Kristen itu akan memegang ular dan akan meminum racun. Jadi atas dasar ayat ini mereka, ayo kalau kamu orang Kristen, kamu orang percaya, ayo tunjukkan kamu minum racun. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita menjawabnya. Pertama, kalau kita membuka Markus 16 ini, kita harus membaca dulu konteksnya. Dari ayat 15 dikatakan untuk pemberitaan Injil. Jadi pesan ini disampaikan Tuhan Yesus dalam rangka pemberitaan Injil. Dan kalau kita baca ke ayat 20 pun, mereka akhirnya memberitakan Injil. Jadi ayat ini dalam konteks memberitakan Injil. Bukan buat coba-coba minum racun di rumah, bukan. Dalam konteks memberitakan Injil. Memegang ular dan meminum racun tidak akan mendapatkan celaka dalam konteks memberitakan Injil. Nah, kita harus pahami dulu memberitakan Injil pada zaman itu 2000 tahun yang lalu. Jangan bayangkan seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kita memberitakan Injil, kita bisa pergi dari satu kota ke kota lain, kita bisa naik mobil, bisa naik kereta, melewati jalan tol. Tapi jika zaman dahulu, mereka memberitakan Injil, mereka harus tidak jarang harus melewati padang belantara. Dan tentu saja kalau melewati jalan padang belantara, ada satu ancaman. Ya bisa digigit ular. Nah, bagaimana jika mereka digigit ular? Kalau kita melihat medis ya, apa yang harus dilakukan jika seseorang digigit ular? Kalau kita buka di website ya, kita bisa cari website mana saja. Apa yang harus dilakukan jika digigit ular? Tentu saja dari pertolongan pertama itu ada poin harus mendapatkan pertolongan medis dengan serum antivenom, anti bisa ular. Kalau sekarang, zaman sekarang kita bisa bebas mendapatkan serum anti bisa ular. Tapi bayangkan 2000 tahun yang lalu, di mana belum ada rumah sakit. Jika orang di tengah jalan dari satu kota ke kota lain dalam memberitakan Injil, lalu di tengah jalan di padang belantara digigit ular, mau cari serum di mana? Tentu saja akan mati konyol kalau tidak dapat pertolongan. Lalu apa maksudnya minum racun? Jika kita lihat ya, zaman sekarang ada berita heboh, ada seseorang keracunan makanan, itu jadi heboh, jadi masuk TV selama berapa minggu dibahas terus-menerus karena tidak umum gitu. Di orang kejadian diminum racun itu tidak umum, kasusnya unik gitu. Tapi kita bayangkan zaman dahulu yang belum maju ilmu forensiknya, ilmu pengungkapannya belum semaju sekarang. Bagaimana kalau kita dalam memberitakan Injil, kita datang ke suatu kota, lalu tiba-tiba kita masuk ke rumah orang tidak dikenal, dan kita tidak tahu orang itu siapa, dan kita sedang memberitakan Injil, kita disuguhi makanan atau minuman, lalu tiba-tiba makanan minuman kita diracun, dan kita mati, barang-barang kita dibawa, dirampok. Siapa yang akan memperjuangkan kita? Siapa yang akan membela kita ke pengadilan? Tentu saja kita akan mati konyol ya. Nah, kalau kita melihat konteks itu, kita bisa lebih memahami ayat ini. Firman Tuhan ini ternyata indah.
Tuhan ingin dalam pemberitaan Injil, murid-murid itu tidak sampai mati konyol. Tidak sampai mati konyol digigit ular, atau mati konyol minum racun. Karena itu suatu yang gak bisa dihindari. Jika harus mati, mati secara terhormat, mati sebagai martir membela Tuhan. Seperti kita lihat murid-murid pada ujungnya membela Kristus sampai mati. Tapi dengan mati secara terhormat, mati sebagai martir Kristus, membela Injil, harus mati. Tapi kalau gigit ular atau sampai diracun orang, itu namanya mati konyol. Nah, Tuhan tidak ingin umatnya sampai mati konyol demi memberitakan Injil. Nah, apa buktinya? Kita buka lagi ke Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 6. Nah, ini ada kisahnya di mana Paulus ketika sedang memberitakan Injil, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, kuala seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun dia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan atau akan mati rebah ketika itu juga. Tetapi sesudah lama nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi kalau kita melihat ke konteks Kisah Para Rasul 28 ini, inilah bukti nyata di mana pengikut Kristus ketika tanpa diduga-duga digigit ular itu tidak bisa diduga-duga. Tiba-tiba digigit ular. Kalau Tuhan tidak menolong Paulus saat ini, tentu saja Paulus akan mati konyol digigit ular. Sudah memberitakan Injil jauh-jauh, menyeberangi pulau, tiba-tiba mati digigit ular. Akan mati konyol. Tapi Tuhan melindungi Paulus. Paulus tidak mati dan dia tetap selamat ketika dia gigit ular. Jadi kalau kita pahami konteksnya, maka kita akan lihat ayat tadi menjadi indah. Nah, bukan berarti ayat itu kita coba gunakan untuk sekarang. Kita coba-coba nih di rumah minum racun. Bukan seperti itu. Itu nanti kita masuk dalam ranah mencobai Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita mencobai Tuhan. Kalau kita buka lagi ke Markus tadi ya. Markus 16 tadi. Markus 16 ayat ke-5 yang tadi ya. Di sini juga ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Nah, saya mau cerita sedikit. Di gereja saya pernah ada satu kejadian, ya, karena gereja saya ada beberapa cabang di Indonesia. Ada kejadian, ada orang minta tolong sama pendeta di gereja saya untuk mengusir setan. Ada orang sedang kerasukan, lalu dia minta tolong. Maksudnya keluarganya minta tolong untuk diusir setannya. Lalu pendeta saya datang ke sana, ketika didoakan, ditumpangi tangan, ternyata tidak berhasil. Setannya nggak pergi. Nah, biasanya pendeta ini ketika dia mendoakan orang lain yang lagi kerasukan, umumnya setannya pergi, langsung pergi. Tapi kali ini nggak berhasil. Nah, apakah karena tidak berhasil itu akan membuat pendeta itu down? Ternyata tidak. Pendeta ini pulang, lalu dia mengikuti pesan Alkitab kalau jenis setan yang ini mungkin tidak gampang untuk diusir. Maka dia melakukan seperti di Markus 9 ayat 28 sampai 29. Nah, di sini ada kisah di mana murid-murid Yesus pernah diminta tolong untuk mengusir setan, tetapi mereka tidak sanggup. Lalu mereka bertanya, kenapa mereka tidak bisa? Lalu ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayat 29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Ya, kalau kita melihat versi Inggrisnya, akan lebih jelas, bukan hanya doa, tapi doa dan puasa. Doa puasa. Nah, bahasa Indonesia tulisnya dengan doa saja, tapi prayer and fasting, doa puasa ya. Jadi pendeta tadi, dia melakukan hal itu. Dia berdoa puasa 3 hari, 3 malam.
Ya mungkin teman-teman akan bingung, tapi ini beneran. Dia doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, sampai ke batas maksimal dia. Setelah itu dia selang berapa hari istirahat, dia doa puasa lagi 2 hari 2 malam. Jadi kalau total bisa 5 hari 5 malam, tapi tidak urut ya, 3 hari terus kemudian 2 hari lagi. Saya nggak kebayang gitu ya, untuk mengusir setan sampai melakukan hal itu. Kalau saya jujur, mungkin saya belum ada hati sampai ke sana. Karena saya nggak kebayang kalau udah puasa 3 hari 3 malam, itu seberapa lemas tubuhnya. Seberapa aja kekurangan cairan. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia memohon belas kasihan Tuhan. Supaya orang yang sedang kerasukan itu bisa dilepaskan oleh kuasa iblis. Dan dia lakukan itu. Dan kedua, dia juga untuk membela nama Tuhan. Karena saat itu orang sedang minta tolong sama gereja. Dan kalau sampai gagal, itu kan nama kemuliaan Tuhan. Dan setelah dia puasa itu, doa puasa itu, dia kembali lagi ke orang yang kesurupan. Dia tengking. Sebelumnya udah istirahat dulu ya. Dia istirahat dulu, bukan habis puasa langsung datengin. Dia udah istirahat dulu, sudah pulih kemampuannya. Lalu dia datengin orang yang kerasukan, dia tengking, dan setannya pergi. Itu memohon belas kasihan Tuhan. Loh, kenapa tidak langsung diusir, langsung pergi saja? Nah, ini ya kita harus ingat. Kita bilang kita beriman, tapi kita harus ingat. Kita harus ingat siapa yang kita sembah. Kita buka di Yesaya 40 ayat 13 sampai 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tentu saja tidak ada. Tidak ada yang dapat mengatur roh Tuhan. Tidak ada yang dapat mengatur Tuhan. Itulah kita sebagai orang Kristen. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Apa maksudnya Tuhan yang hidup? Saya kasih gambaran ya. Mungkin ada satu keyakinan lain. Kalau misalkan minta jodoh, datanglah kepada dewa jodoh. Kalau dia doa sama sembayang sama dewa jodoh itu, lalu dewa jodoh itu bisa mengabulkan permintaan dia akan mempromosikan dewa jodoh itu kepada orang-orang. Weh, doa dewa jodoh ini bagus loh. Akhirnya saya dapat jodoh, dia akan promosi ke orang-orang. Tapi kalau tidak berhasil, jangan buang itu dewa jodoh. Jangan ganti, jangan nggak sembayang lagi. Kalau butuh rezeki, dia datang, ambil patung dewa rezeki. Dia sembayang sama dewa rezeki itu. Kalau berkhasiat, dia akan cerita ke orang-orang, dewa rezeki ini berkhasiat. Tapi kalau tidak, jangan buang dewa rezeki itu. Jadi saat ini, kalau begitu, Tuhannya siapa dong? Apakah manusia itu atau dewa yang dia sembayang? Nah, kalau Kristen nggak begitu. Kalau Kristen itu kita mengenal Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya kuasa bebas, kehendak bebas. Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup manusia. Bukan kehendak manusia yang harus terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Siapa yang bisa mengatur roh Tuhan? Hati-hati kalau kita meminta, tapi itu hanya memuaskan keinginan kita, kedagingan kita. Kita hanya mau Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Padahal itu bukan iman, kita sedang memuaskan keinginan daging kita. Kalau beriman, kita juga harus berserah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Seperti doa Bapa kami, jadilah Bapa kami di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi dan surga. Ketika kita doa Bapa kami, kita sedang menyerahkan kehendak itu terjadi menurut kehendak Tuhan, menurut kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Matius 4 ayat 5 sampai 7. Ya. Ketika dicobai, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kita tahu, bahkan iblis pun tahu, kalau Yesus ini dilindungi oleh malaikat-malaikat.
Tapi kenapa Yesus tidak ikutin permintaan iblis? Nah, Yesus sedang memberi satu pengajaran. Janganlah kita mencobai Tuhan. Menggunakan Tuhan untuk keinginan kita. Sudah jelas tadi. Tuhan memang bisa menyertai umat Kristen. Tuhan menjaga umat Kristen. Tapi bukan berarti kita atas dasar itu kita mencobai Tuhan. Seumpama sekarang lagi musim corona saat ini. Janganlah kita mencobai Tuhan. Kita malah berkumpul atas sesuatu yang tidak perlu gitu. Akhirnya kita mencobai Tuhan. Kita gunakan saja hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang sekitar kita dengan hikmat yang Tuhan berikan supaya kita menghindari dari corona dan kita mengikuti anjuran pemerintah. Karena kita percaya bisa terjadi wabah corona di seluruh dunia ini juga tidak mungkin di luar dari kehendak Tuhan. Kita tidak tahu, kita belum lihat endingnya, apa maksud Tuhan dari semua kejadian ini. Tapi kita bisa taat. Kalau kita diberikan hikmat untuk menjaga diri, ya kita jaga diri. Untuk menghindari dari masalah corona ini. Kecuali jika dari teman-teman ada yang bekerja sebagai tim medis, harus maju ke garis depan, menolong orang lain, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang sakit dengan resiko bisa tertular juga. Nah, kalau kondisi seperti itu udah tidak bisa dihindari lagi. Dan itu tujuannya bukan untuk mencobai Tuhan, tetapi tujuannya untuk menolong orang lain, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang sakit, menolong orang-orang yang sedang sakit. Kalau sudah demikian, maka ya majulah. Bawa dalam doa. Mohon pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan tetap jaga dalam kondisi apapun. Nah, sekiranya jika video ini bisa memberkati saudara, saudara juga bisa bagikan kepada orang-orang lain juga. Dan jika saudara punya pertanyaan, saudara bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti beberapa saya akan baca. Jika perlu saya buat video, saya akan buat video untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan saudara. Tujuannya supaya kita saling membangun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.